Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Sandi. Di sini saya akan memberikan video tutorial tentang cara membuat sebuah gudang menggunakan software Tekla. Hal pertama yang harus kita miliki adalah dana, di mana dana ini akan menjadi acuan kita selama menggunakan software Tekla tersebut. Yang kedua adalah detail gambar, di mana detail gambar ini akan kita gunakan sebagai acuan dalam mendesain pada Tekla. Di sini saya memiliki gambar sambungan rafter, sambungan rafter kolom kuda-kuda, sambungan overstack kolom kuda-kuda, dan sambungan baseplate jepit. Jadi, setelah kita memiliki gambar, kita harus membuat sebuah CAD yang hanya berisi gambar dana saja. Ya, di sini kita sudah memiliki gambar dana saja di AutoCAD ini yang nantinya akan kita import ke Tekla. Oh iya, ada yang saya lupa. Dimana tadi tujuan dibuat CAD hanya berisi gambar dana, agar ketika dimasukkan pada Tekla, itu kita bisa hanya fokus pada gambar tersebut. Jadi gambar tersebut tidak menumpuk dengan gambar yang lainnya. Nanti untuk lebih jelasnya bisa kita praktekkan. Nah, di sini ada environment, mana environment saya gunakan blank project. Tetapi jika saudara ingin menggunakan Southeast Asia, bisa. Di mana environment ini seperti settingan awal dari Tekla ini. Kemudian configuration, saya menggunakan educational single user atas nama saya, yang bisa saudara dapatkan dengan cara mendaftar di website Trimble atau website Tekla. Dan setelah selesai kita Ya, setelah masuk kita bisa mengedit pada name ini, di mana name ini bisa kita isi dengan nama file yang ingin kita gunakan. Kemudian setelah itu kita klik place in, di mana place ini adalah letak file yang akan kita gunakan. Setelah itu kita klik create ini. Contohnya sebagai berikut. Saya kasih nama file saya. Kemudian saya letakkan pada file D, tugas Tekla, kemudian saya klik create. Nah, setelah itu kita tunggu sampai selesai loading pada software ini. Ya, baiklah, untuk yang pertama kita akan mengatur grid dari gambar ini. Jadi klik 2 kali pada grid, kemudian tunggu sebentar, kemudian kita isi koordinatnya, di mana X ini bisa menjadi lebar atau panjang, Y juga sama, bisa menjadi lebar atau panjang, dan Z ini tinggi. Nah, kemudian label ini penamaan pada gambar yang akan kita gunakan. Jadi pertama kita lihat gambar terlebih dahulu, dimana ketika kita lihat jarak antara dimensi nomor 1 dan 2, kemudian 2 nomor dan 3, dan selanjutnya itu 5 meter. Kemudian untuk dimensi antara A dan B itu 5,5, begitu juga seterusnya. Jadi yang pertama kita isi di sini di arah X, di mana misal saya ingin menggunakan arah X ini sebagai lebar. Maka jika kita lihat gambar ini, lebar di sini adalah 5,5. Maka di sini kita ganti 5.500, di mana di sini satuannya adalah satuannya adalah milimeter. Untuk 5 ini jumlah dimensi yang ingin kita gunakan. Jadi kan dimensinya sampai E. Maka ada 5. Ada 4 jarak yang akan kita gunakan. Maka di sini 5-nya diganti 4. Itu. Dan juga dengan Y.
Nah, kita lihat di sini panjangnya ada 6 jarak dengan jarak antara bentang 5 meter. Maka di sini kita isi 5000 dengan bentang 6. Kemudian untuk tinggi, kita perlu lihat gambar potongan. Dimana ketika kita lihat ketinggian di sini ada titik 0, titik min 0,5, ada titik min 2 meter, kemudian di sini ada titik 5 meter, dan di sini ada titik 8,84 meter. Maka kita isi di sini titik 0,0, kemudian kita isi titik 5 meter, kemudian kita isi titik 8,84 meter, 8,84 meter, dan di sini ada titik 0,5 meter dan 2 meter. Maka kita taruh di sini 2 meter per 2.000 meter, kemudian ada titik 5 meter atau mohon maaf, ada titik 0,5 meter atau 50 mm. Kalau kita di sini isi min 50 mm, dan ada titik 0. Tuh. Kemudian untuk label, jika mengacu pada gambar denah tadi, maka di sini diawali dari A sampai E, kemudian untuk panjang diawali dari 1 sampai 7. Sedangkan pada gambar ini itu diakhiri A, bukan diakhiri E. Maka kita rubah, diawali huruf E, kemudian D, kemudian C, kemudian B, kemudian A. Dan untuk yang X ini akan mengikuti. Selanjutnya untuk yang Y ini kita bisa kopikan dari Z ini. Dan kita pastikan di sini. Maka setelah selesai kita klik modify. Halo. Oh, mohon maaf, ternyata ada kesalahan. Seharusnya yang lebar itu bukan arah X, tapi arah Y. Maka di sini kita ganti lagi. Di sini menjadi 4,55. Di sini menjadi 6,5. Nah, selesai. Kemudian setelah selesai, kita import gambar dengan cara klik reference model. Kemudian klik add model. Dan setelah itu kita klik browse. Dan cari gambar denah yang tadi yang sudah kita sendirikan pada AutoCAD. Kemudian kita masukkan skalanya, di mana skala gambar tersebut adalah 1:100. Maka kita isikan di sini 100. Setelah itu kita add model. Dan klik expand. Nah, setelah selesai, kita pindahkan gambar tadi pada titik yang sudah kita buat dengan cara klik move. Dan kita cari titik pertemuan antara satu dengan dimensi lainnya, kemudian kita pindahkan ke gambar tadi yang sudah kita buat, dan kita taruh dan klik expand. Maaf, klik move kembali, kemudian kita pindahkan gambar titik yang sudah kita buat. Klik expand.
Nah, seperti ini jika seandainya sudah bisa. Nah, kemudian untuk melihat tampilan ini, untuk memindahkan agar kita bisa lihat tambah atas atau tambah samping, maka kita bisa menggunakan tools yang ada di sini, menggunakan titik ini. Kita pindah ke top. Kemudian bisa kita lihat di sini sudah terdapat titiknya yang bisa kita gunakan untuk acuan. Nah, selanjutnya akan digunakan menggambar footplate fondasi. Ya, untuk selanjutnya kita akan membuat footplate, tapi sebelum itu kita membuat garis dimensinya terlebih dahulu dan jarak. Klik new view, kemudian along grid line, setelah itu kita klik grid. Nah, kemudian kita pindahkan visible view atau tampilan yang kita lihat. Tuh, di sini saya akan masukkan titik min 50. Kemudian di sini akan saya masukkan grid A dan grid 1 dan selesai. Dimana view ini maksimal 9 yang bisa kita tampilkan. Klik OK, saya tuh klik OK. Nah, ini tampilan dari grid yang sudah kita buat. Ini kita bisa melihatnya dari Windows. Ini untuk 3D, mana dan menekan Ctrl dan klik mouse kita bisa lihat tampilan dari 3D bangunan yang kita buat. Seperti itu. Dan di sini ada grid 1 dan ada grid A. Kemudian ada view plan 50. Nah, kita akan menggunakan titik 00. Jadi karena titik 0-nya tidak ada, kita lagi di along grid ini dan kita create, yaitu kita masukkan, kita cari titik 00 ini dan 00. Oke, tapi oke. Itu klik oke. Kita buka titik view 00. Nah, untuk menonaktifkan gambar, kita bisa menggunakan pada reference model, kemudian kita tekan tombol pada ini, maka hilang gambar. Seperti itu. Dan untuk membuat fondasi, kita bisa menggunakan bagian konkret. Di sini kita akan membuat fondasi telapak beton. Maka kita bisa menggunakan footing, pakai pad footing. Ini karena settingannya tidak ada, maka kita gunakan. Maka untuk mengeluarkan kita bisa menekan, kita bisa menggunakan klik properties. Di sini kita bisa menyeting fondasi tapak yang akan kita gunakan. Di sini saya akan namakan fondasi tapak. Untuk profile, ini adalah ukuran fondasi tapak. Misalkan kita gunakan ukurannya 1500 x 1500. Dan di sini material yang digunakan adalah konkret. Nah, dan di sini adalah panjang, tinggi dari fondasi tersebut. Misal di sini saya buat ketebalannya 400 dengan kedalamannya tadi kan 2 meter. Berarti kedalamannya untuk top itu 1600, sedangkan untuk bottom itu 2000 untuk 2 meter. Selesai, kita klik bagian yang akan ditaruhkan fondasi footplate tersebut.
dan selesai. Kita bisa lihat menggunakan klik kontrol dan tombol tengah. Ini terlihat fondasi dengan kedalaman 2 meter. Atau kita bisa lihat pakai klik 1. Ini terlihat fondasinya memiliki kedalaman 2 meter. Nah, kemudian kita membuat kolom. Mana pada gambar kita akan membuat kolom dari fondasi telapak beton ini. Slope. Jadi pertama kita buat kolom dan kita tunggu sebentar di properties. Setelah selesai, maka kita setting dulu di sini. Misal kita namakan kolom ukuran 40 kali 40. Kalau di gambar itu di sini ditulis kolomnya berukuran 45 kali 45. Di sini kita buat 45 kali, kita namakan kolom 45 kali 45. Itu untuk profilnya kita ganti 450 kali 450. Saya harus ingat bahwa di sini satuannya cm. Kemudian kita buat topnya ini atau lebihnya kolom ini sebesar 40. Mohon maaf, kita lihat di detail, mana lebihnya adalah 50 cm. Maka pada top ini kita ganti menjadi 50 cm atau 500 mm. Namun untuk bottom ini, karena tadi sudah dikurangi tebal dari footpath, maka sisanya menjadi 1600. Atau bisa kita tulis di sini min 1,6 meter dan enter. Mohon maaf, sini pakai titik 1,6. Yang selesai, dan kita taruh saja di sini, maka sudah otomatis akan terbuat seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan membuat tulangan dengan cara klik application component dan kita ketik footing buat tulangan dari fondasi tapak tersebut. Kemudian kita klik add footing, itu kita klik fondasi tersebut. Setelah selesai, kita bisa mengedit tulangan ini dengan cara mengeklik 2 kali tulangan ini. Setelah itu kita bisa menyetingnya di sini. Misal saya ingin menggunakan tebal selimutan sebesar 40 mm atau 4 cm. Kemudian band length-nya saya samakan 40 cm. Kemudian ini juga saya buat 40 cm. Setelah itu kita setting lagi di primary bar, di mana size-nya adalah tulangan yang digunakan. Ini misal kita gunakan diameter 16 dengan cara antar tulangan 20 cm atau bisa kita kecilkan menjadi 10 cm. Itu kita edit di secondary bar dengan ukuran tulangan sama, namun spasinya kita buat 10. Setelah itu untuk list bar ini bisa kita biarkan. Untuk atribut juga sama. Setelah selesai kita klik modify, maka tulangan tersebut akan berubah sesuai settingan kita tadi.
Kita lihat di sini tulangannya sudah kita buat. Ini bisa terlihat tulangan yang kita buat. Jika sudah, kita akan membuat tulangan untuk kolom pedestalnya. Dengan cara sama, kita klik application komponen, kemudian kita klik kolom. Kemudian saya akan carikan kolom. Ya, saya sudah menemukan. Kita bisa menggunakan rectangle kolom. Kita klik, kemudian kita arahkan ke kolom, yaitu kelihatan tulangan. Kita bisa klik satu lagi, bisa dihilangkan. Dan kita bisa klik 2 kali pada kolom tulangan kolom tersebut. Maaf. Setelah itu kita bisa mengedit di sini, dimana ukuran tulangan yang akan saya gunakan misalkan 20 cm dengan radius 240. Kemudian kita edit di sini bar bender, di mana pada tulangan pedestal di sini terdapat kait. Untuk kait tersebut kita bisa mengatur di sini, di mana untuk corner bars. Misalnya kita gunakan panjang kait sebesar 10 cm. Kita isi 100 untuk corner, untuk tengah ini. Dan untuk set bars bisa kita isi sama 100. Untuk set bars 2 bisa kita klik 100. Setelah itu kita klik modify. Dan lihat perbedaannya, dimana jika kita rasa kurang panjang, maka bisa kita tambahkan 5 cm atau 15. Di sini bisa lihat panjang, maka untuk membengkokkan kita bisa menggunakan horizontal extension. Dengan cara misalnya kita merubah ingin panjangnya sama 150 mm atau 15 cm. Ya, di sini bisa kita rubah 150. Lalu klik modify lagi. Sepertinya tidak terjadi perubahan. Karena tidak terjadi perubahan, maka mungkin bisa kita tambah lagi untuk horizontal extensionnya menjadi 20 cm. Kemudian klik modify. Tidak terjadi perubahan, maka mungkin bisa kita panjangkan lagi, misal 40 cm. Ini jadi panjang. Mungkin untuk vertical extensionnya bisa kita tambahkan panjangnya di 20 cm. Masih tidak terhubung, maka kita tambahkan lagi. Ya, sebentar, saya carikan yang pas. Ya, setelah saya coba, saya mendapatkan hasilnya dengan vertical extension corner barsnya 150 atau 15 cm. Akan untuk horizontal extensionnya saya menggunakan 35 cm. Tambahkan kait sebagai berikut. Setelah selesai, kita bisa ganti ke sheet bars. Ini bisa dibiarkan. Jarak antar tulangan yang kita gunakan. Karena di detail tidak ada, maka bisa kita tinggalkan. Untuk strips ini tulangan. Untuk jarak antar tulangan yang
dekat ini bisa kita setting di sini. Dan jika seandainya kita tidak memerlukan, maka kita bisa mengganti 0. Juga yang di bawah. Setelah selesai, bisa kita klik modify. Maka tidak akan terlihat. Kalau yang terlihat ini adalah titik ini, maka ini jarak antara mohon maaf, ini sebenarnya jarak antar di bawah ke atas, maka bisa kita ganti 50. Dan untuk spacing antara jarak tulang yang terlihat pendek ini bisa kita buat 0. Ini bar slab ini jarak jumlah tulangan, dan untuk fan size ini ukuran tulangan. Jika kita klik modify, terlihat desain ini kita buat. Misal saya ingin memperbesar tulangan yang ada di sini, maka saya bisa menggunakan nomornya di sini. Setiap nomor sini mewakili nomor dari gambar. Misal nomor 3, maka nomor 3 akan saya perbesar misal 12 cm. Kita klik modify, maka ukuran tersebut akan besar. Itu juga dengan nomor 1, 2, 4, 5. Bisa kita gunakan tergantung dari keperluan yang kita gunakan. Misalnya enter, dan di sini bisa kita tinggalkan. Top juga, bottom juga. Kemudian setelah selesai kita klik OK. Kemudian karena sudah selesai, maka gambar ini bisa kita copy agar memudahkan kita dalam mendesain bangunan ini. Caranya kita klik gambar dari pondasi tapak dan kolom pedestal dengan cara klik kolom, kemudian kita klik juga pondasi ya. Nah, ini sudah terselect, kemudian kita klik copy spatial to another object. Dan setelah itu kita klik Windows yang di blend 0.0. Maaf. Bisa kita gunakan yang mudah. Bisa kita gunakan view top pada view angel. Setelah itu kita klik kolom sama fondasi tapak. Setelah itu kita klik copy spatial to another object. Kita cari titik tengah. Dan kita pindah. Mohon maaf, tidak bisa kembali. Ntar saya coba cari caranya. Ya, ternyata setelah saya coba, ternyata kita bisa menggunakan klik copy biasa di sini. Jadi tinggal kita klik copy, setelah itu kita lihat titik tengahnya. Dan setelah selesai, maka kita bisa mengcopy gambar ini sesuai rencana. Baik, untuk tahap ini akan saya skip terlebih dahulu. Ya, berikut ini jika seandainya sudah selesai kita copy, terus selanjutnya kita akan membuat slope. Ya, baiklah, untuk selanjutnya kita akan membuat slope dengan cara klik beam, kemudian klik
maaf, klik pengaturan. Setelah itu kita akan namakan sleeve. Kita masukkan ukuran yang sesuai kemarin, dimana kemarin ukurannya adalah 30 kali 40. Sini 4, sini 3. Kemudian kita taruh di bawah 50 ini, dimana kita menaruh harus di depan, dimana kita endpoint. Setelah itu kita tarik dan kita klik selesai. Di sini dapat kita lihat bahwa soft sudah jadi dengan ukuran tinggi 40. Kemudian setelah itu kita klik 3D. Setelah itu kita buat balok dengan cara sama. Kita klik point dan kita tarik hingga point grid. Jadi kita lakukan ke semua titik. Untuk ini akan saya skip terlebih dahulu. Oh ya, mohon maaf, ada yang saya lupa, dimana untuk DY ini harus kita setting sebesar 500 jika seandainya kita ingin memakai grid 00. Contohnya seperti ini. Oh, maaf, bukan DY tapi DZ untuk ketinggian. Ini 500 dan DN-nya pun juga sama 500. Enter. Nah, ini tadi kan kita letakkan pada titik ini. Namun berbeda jika seandainya kita letakkan pada titik. Contohnya seperti ini. Kita klik lagi film, kemudian kita setting, dimana titik sini sudah kita setting 00, dan kita tarik sampai habis. Itu kita klik, otomatis langsung akan turun. Itu. Dan untuk letakkan beam ini akan saya skip terlebih dahulu. Ya, seperti inilah tampilan kalau sudah selesai. Dan selanjutnya kita akan memberikan tulangan pada balok ini dengan menggunakan lever. Kemudian kita klik create crossing lever. Itu kita tunggu sebentar. Nah, kemudian kita tulis ukuran tulangannya yang digunakan, misal 10 mm dengan bending radius 20 mm. Setelah itu extract spacing value, jarak antar tulangan misal kita buat 10 cm atau 100 mm. Dan kita klik pada balok. Setelah itu kita klik toolbar pada balok ini, kemudian kita klik Select All, itu kita klik Create Reverse Set. Nah, ini tulangannya sudah kelihatan jadi. Dan kita klik lagi tulangannya. Setelah itu kita klik di sini setting, misal start offsetnya kita buat 5 cm, 50 mm. Nah, ini jarak antara tulang. Oh, maaf, bukan. Antara offset ini kalau tidak salah jarak
atas jarak antara tulangan dengan baloknya kalau tidak salah. Kemudian jika sudah selesai, maka kita buat tulangan memanjang menggunakan longitudinal. Setelah itu kita setting ukuran tulangannya, misal yang ingin kita gunakan adalah 22, itu dengan bending radius 5, start offset sama, jaraknya 100. Setelah itu kita klik pada bola, dan kita klik slide Alt, setelah itu kita hitam. Dan sudah jadi tulangan yang kita gunakan. Karena kalau tidak perlu tulangan yang di samping, maka kita hapus saja. Nah, klik tulangan, setelah itu delete. Tuh. Nah, tulangannya dapat kita lihat pada gambar berikut. Tulangannya terdapat 3. Oh, mohon maaf, sepertinya tulangan bawahnya tidak terikut. Mungkin bisa kita ulangi lagi dengan cara klik longitudinal. Setelah itu langsung bisa kita klik pada halo slope, kemudian kita klik slide Alt, dan kita klik 7. Itu tulangannya bagian pinggir bisa kita hapus. Nah, ini seharusnya terdapat tulangan. Seharusnya dapat tulangan. Seharusnya ada settingannya yang kurang pas. Mungkin akan saya coba cari sebentar. Ya, sepertinya terdapat sedikit error pada bagian view 3D saya, dimana kalau kita lihat dari view grid 1 ini terdapat tulangannya. Tuh. Mungkin bisa kita lihat dari sisi atas. Nah, kita lihat di sini terdapat 2 tulangannya. Kemudian setelah itu kita ingin membuat bengkongan dari tulangan ini. Membuat bengkokan tulangan ini dengan cara klik tulangan, kemudian kita klik Edit Detail. Setelah itu kita gunakan hook tipenya, kita rubah menjadi standar 135. Setelah itu kita klik pada tulangan. Harusnya di sini ada satu lagi buat tulangan. Kita klik Edit Detail, setelah itu standar. Seharusnya ada 2 di sini. Sebentar, saya cari kembali. Ya, mungkin kita coba ke balik yang lain untuk mengetahui apakah software ini error atau seperti apa. Karena sama, kita klik crossing, lalu kita klik pada balok, slide Alt, dan kita klik centang. Setelah selesai, kita edit di sini dengan start offset 100 dan end offset 50. Kita bisa kita gunakan 40 untuk tebal subnya 4 cm. Gunakan 40. Ini modify. Ini kita lihat bahwa tulangannya sedikit lebih panjang. Lalu kita klik in detail pada tulangan. Kita klik tulangannya, kemudian kita klik in detail. Lalu kita klik 135 derajat. Ini bisa dimodify.
Entah kenapa yang satunya tidak bisa dibuat bengkong. Seharusnya bisa ya. Di situ terdapat dua settingan. Dan kita klik longitudinal. Nah, seperti tadi, dimana sudah kita setting. Dan stop offsetnya 40, kemudian jaraknya 100. Untuk kita klik pada balok, kita klik select all, kita cetak. Dan jika sudah selesai, bisa kita hapus tulangan yang lebih. Untuk guys, kita bisa pakai klik 1. Mana kita lihat di sini terdapat 3 tulangan. Di sini ada dua tulangan. Seperti itu. Dan bisa kita copy tulangan dan cara klik tulangan. Semua, kemudian kita unblock dulu baloknya. Tulangan. Kita klik copy. Kita klik pada titik 1 ini. Dan kita pastekan pada ini. Dan expand. Selesai. Kemudian kita lakukan sama pada tulangan dari slove yang lain. Tapi copy. Dan kita pastekan pada tulang titik A. Selesai. Kita kurang tahu kenapa di sini footbarnya tidak terlihat. Dan di sini terlihat seperti itu. Mungkin harus di view listnya di situ. Maaf, di remote. Baik, kita pakai klik 1 saja. Setelah selesai, selanjutnya kita akan membuat kuda-kuda. Atau kita bisa membuat balok. Oh, mohon maaf, bisa membuat kolom baca tersebut. Sebentar. Untuk kolom baca tersebut akan saya carikan sebentar. Ya, pada gambar di sini terdapat tulisan kolom WF 300 x 300 x 11 x 17. Jadi, jika kita ingin membuat kolom baca tersebut, maka kita menggunakan kolom pada stick. Caranya sama, kita klik kolom style, setelah itu kita klik settingan. Setelah itu kita klik nama profil kolom tersebut, misal kita namakan kolom baca WF 300 kali 300 kali 11 kali 17. Ini 11 kali 17. Dan di sini bisa kita setting profilnya. Ini kemudian bacanya di sini bisa kita gunakan. Bisa kita edit pada properti sini, video juga bisa kita edit pada profilnya. Karena ini saling berhubungan satu sama lain. Dan saya akan mengedit di sini, di mana tingginya 300, lebarnya 300, kemudian depth-nya itu tadi 11 dan frame depth-nya tadi 17. Setelah itu ntar kebesaran ini. Itu diklik OK.
kemudian kita atur tab bottomnya, di mana tab bottomnya adalah 5000. Setting sini 5000. Kemudian bottomnya ini titik 00 dikurangi tinggi dari kolom base style. Karena di sini tidak ditulis berapa, jadi nanti akan kita sesuaikan. Misalnya kita gunakan 500. Yang kita tekan plus titik enhance. Nah, kemudian sudah jadi. Tuh. Jika kita ingin merotasi, memutar, maka kita bisa menggunakan rotasi di sini. Bisa kita setting 90. Oh, mohon maaf, ini sudah diklik terlebih dahulu. Oke, maka ini kita rubah 90, modify, maka dia akan berputar. Itu. Jadi, karena ini titik-titik di grid 1 di grid E1 itu badannya menghadap ke arah utara, maka di sini pun juga akan kita samakan. Itu. Bentar, kita lihat di potongan titik E. Ini titik E. Titik E menumpu baja nanti. Titik 1 itu ya titik 1 ya di kolom. Kita lihat putar E1 ini kelihatan. Nah, di sini kita lihat dia menumpu kuda, seharusnya antara titik ini antara dimensi 6 dan 7 ini harusnya sama. Oke, kita buat sama karena dia menumpu kuda-kuda. Ya, jadi seharusnya bukan menghadap ke sini, tapi dia harus 190. Karena nanti di sini akan ditaruh kuda-kuda di sini sepanjang bentangan ini. Sesuai gambarnya di sini terdapat kuda-kuda sepanjang bentangan. Ini dimana dari dimensi A ke E terdapat bentang kuda-kuda. Maka di sini bisa kita tinggal copy, kita klik titik E ke titik A. Setelah selesai, maka kita buat ukuran sama, tapi menggunakan bin. Dan ukurannya bisa kita edit di sini ukuran, dimana tadi menggunakan baja WF. Oh, kuda-kuda WF 350 kali 250. Bisa kita edit di sini, bisa juga kita edit di sini. Akan WF 350, tingginya 350, lebarnya 250. Terlalu tinggi lagi. Kali 9 kali 14. Kali 9. Depannya 9, belakangnya double flank-nya 14. Maaf, kita klik OK. Di sini otomatis berubah. Dan kita klik titik ini, kita tarik ke C, setelah itu kita tarik kembali dari C ke A ini. Di sini dapat terlihat bajanya. Jadi, kemudian kita kembali lagi ke 3D. Setelah itu, karena kita butuhkan setiap bentangan ini, maka kita copy. Copy sesuai gambar.
Ada gambar dari titik 1 ke 7 itu terdapat kuda-kuda. Kalau kita copy, maaf, dapat lag. Biar kopinya sama, bisa maaf, terdapat responding karena memang agak berat. Ya. Nah, jika semua sudah selesai, kita bisa menggunakan klik kanan copy atau kita dengan klik kanan copy special linear untuk yang searah. Dimana kita bisa melihat di sini arah X. Dimana X kalau di gambar itu memiliki jarak 5. Maka di sini kita harus mengisi 5000, bisa mengisi 5 meter. Dengan sebuah kopi bisa kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebuah kopinya 6. Setelah itu kita copy. Klik dan maaf, jadi ya, bentar, kita ulangi lagi. Dimana kita klik, baca tersebut, setelah itu kita klik arah TX benar 5, setelah itu kita copy. Kita klik copy, dan duplicate, download expand. Tidak bisa ya? Bentar. Harusnya bisa. Mungkin coba kita ke sini 5000. Dan kita klik copy. Download expand. Oh ya, berarti di sini titiknya. Dimana di sini harus digunakan milimeter, bukan meter. Tadi saya pikir mengklik meter akan otomatis terhitung menjadi milimeter. Ternyata tidak. Klik OK. Sudah selesai. Sudah terlihat bacanya dan kolom. Sudah. Itu kita lihat titik kolom. Ini kalau digambar CWF di titik 11 potongan 1. Ini potongan 1 harusnya tertengah. Di sini terdapat baca pada titik C 1 dan 7C. Sebenarnya di sini ada karena di potongan kelihatan. Di sini kelihatan di potongan C1. Kalau kita taruh baca dengan cara sama, kita pindah lagi ke view grid 1. Setelah itu kita klik kolom, kita klik poin C sini. Setelah selesai, nanti kita bisa melakukan rotate lagi. Kita klik properties, itu rotasinya kita buat 90. Karena ukurannya ini kita sampai, maka kita bisa langsung mengklik gambarnya ini, kita tarik hingga di sini selesai. Ini sudah saya lihat gambar. Nah, di titik B dan D juga ada. Ya, di gambar pun juga ada. Ya, pas, arahnya sudah pas. Dan untuk titik B dan D sama, kita klik lagi kolom dan kita klik poin ini.
Itu rotasinya kita buat 90. Setelah itu kita tarik hingga titik ini, agak sedikit kurang turun. Oke, kira-kira sudah pas. Kemudian kita klik copy, klik D ke B, lalu kita ganti ke 3D, kita copy ke pada ujung ini, ke titik ke-7, dan dengan cara bisa kita pakai copy spesial linear, jumlah copy 1, dan kita cara dari titik 1 ke 7 itu sebesar 30. Dan maka di sini kita tulis 3000. Copy dan nanti spend. Oke. Sudah selesai. Ya, mungkin sekian dulu video dari saya. Untuk selanjutnya saya akan fokus kepada kepada rank coding C, kemudian juga mungkin kalau seandainya sempat penggantung regel cetak angin akan saya tambahkan, dan juga untuk selanjutnya saya juga akan berfokus pada titik sambungan. Jadi, sekian dulu dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.